Puji nama Tuhan, selamat malam untuk keluarga Komsel Philadelphia yang ada di rumah atau dimanapun Anda berada. Malam hari ini siapkan hati kita, pikiran kita untuk menikmati hadirat Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita akan satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi ya Tuhan, malam hari ini kami rindu menikmati hadirat-Mu. Biarlah urapan otoritas Allah terus menyertai setiap masing-masing pribadi kami. Ya Bapa di surga, ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, kuasa Roh Kudus-Mu yang akan terus menyertai dan mengurapi setiap pribadi kami. Dan kami alaskan ibadah kami, doa kami hanya di dalam satu nama yang hidup, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, jangan pernah lelah untuk bekerja di ladangnya Tuhan. Haleluya. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Datang tanah bergelombang, timbun tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya, kita telah memuji Tuhan. Siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Di hari-hari ini apapun yang menjadi pergumulan kita, terkadang kita merasa sulit, terkadang kita merasa sesak dalam menghadapi setiap pergumulan hidup. Ingat baik bahwa Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita. Haleluya Yesus. Haleluya. Terkadang kita merasa, amin Yesus, tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah Yesus. Tuhan tak pernah berdusta,
Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita hadapi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Amin Yesus, haleluya Yesus. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Haleluya, haleluya. Ya Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah setiap kehidupan kami. Kami boleh memuji, menyembah Engkau Tuhan. Kami percaya ini bukan kebetulan bagi setiap masing-masing pribadi kami. Ya Bapa di surga, saat ini Tuhan kami rindu diisi oleh kebenaran firman-Mu. Mari urapi otoritas Allah terus menyertai hamba-Mu secara pribadi. Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Biarlah bibir mulut hamba-Mu berkata-kata sesuai dengan isi hati yang berasal yang daripada-Mu. Terus singkapkan perkataan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Berikan tanah-tanah hati yang subur bagi setiap kami umat-umat-Mu untuk diisi kebenaran firman-Mu. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami siap sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, saudara yang di rumah ataupun di mana saja berada. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama bagaimana tentang tema saya, yaitu proses pembentukan Tuhan. Sekali lagi, proses pembentukan Tuhan. Nah, proses artinya apa? Kita akan dibentuk, akan diproses, akan dibuat oleh siapa? Oleh Tuhan sendiri. Seperti ilustrasi sebuah bejana tanah liat. Sebuah bejana tanah liat, sebelum dia untuk ditaruh di ruang tamu untuk menjadikan perabotan yang indah, itu tentunya memiliki dan dimulai dari proses yang sangat menyakitkan dia secara pribadi. Nah, saudara, seperti itulah kehidupan saya dan saudara. Saudara dan saya, dalam saya dan saudara mengikuti Tuhan Yesus, dalam saya dan saudara mengikuti dan menjalankan setiap perintah-perintah Tuhan Yesus, setiap kehidupan rohani kita akan diproses, akan dibentuk oleh Tuhan Yesus sendiri.
Amin. Bahkan orang sekitar kita. Amin. Oleh sebab itu kita akan buka bersama-sama dalam kitab Amsal. Amsal patsalnya yang ke-27 ayatnya yang ke-17. Sekali lagi kitab Amsal yang ke-27 ayat yang ke-17. Kita baca dengan penuh iman. Yang ada di rumah, kita buka Alkitab kita ataupun di mana saja Anda berada, kita buka Alkitab kita dalam kitab Amsal 27 fatsal yang ke-27 ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Sekali lagi, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Amin. Nah, saudara, di sini adalah besi menajamkan besi. Ketika saya dan saudara akan menggunakan pisau, contohnya di dapur. Ketika saya dan saudara akan menggunakan pisau itu adalah contohnya yang terbuat dari besi. Otomatis ketika itu mulai tumpul, kita harus menajamkan dengan bisa dengan besi, bisa dengan batu. Benar? Nah, hal itu sama-sama keras. Supaya apa? Sama-sama tajam. Nah, kalau besi ini, contohnya pisau ini ditajamkan dalam sebuah kayu, otomatis kayu akan semakin habis. Nah, oleh sebab itu firman Tuhan ini berkata bahwa besi menajamkan besi. Dan kemudian firman Tuhan berkata, orang menajamkan sesamanya. Nah, saudara, kenapa orang menajamkan sesamanya? Karena apa? Ketika saya dan saudara dalam proses hidup kita, dalam pembentukan Tuhan dalam setiap kehidupan saya dan saudara, pengiringan kita kepada Tuhan Yesus, ketika ada hal-hal yang miss, ketika ada hal-hal yang kurang, yang mulai menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, saya dan saudara akan ditajamkan. Saya dan saudara akan diproses, saya dan saudara akan dibentuk. Amin. Contohnya apa? Karakter kita. Ketika karakter kita mulai menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, mulai tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, saya dan saudara akan ditajamkan bagaikan besi menajamkan besi. Bahkan yaitu orang menajamkan sesamanya. Ketika kita contohnya dalam hal kita mulai memperkatakan, perkataan kita mulai tidak memberkati orang. Yang awalnya ketika kita ikut Tuhan, perkataan kita, wow, keren, sangat memberkati orang. Menasihati, menguatkan, memberikan semangat yang baru kepada orang-orang sekitar. Atau walaupun hanya secara online, baik di telepon, di sosmed, atau apapun itu, sangat membangkitkan semangat orang lain. Tetapi ketika kita mulai tidak fokus dengan Tuhan, kita mulai sombong. Kita mulai memperkatakan perkataan yang mulai menjatuhkan orang lain. Perkataan yang buruk, mulai menjelek-jelekan orang lain. Nah, disitulah Tuhan akan mulai memproses hidup kita. Amin. Siapkah kita untuk diproses oleh Tuhan? Nah, saudara, di sini sangat jelas bahwa besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Ketika saya dan saudara mulai sombong, ketika saya dan saudara mulai memperkatakan hal-hal yang tidak memberkati orang lain, maka siaplah kita untuk diproses oleh sesama kita. Benar? Nah, saudara, ingat baik bahwa setiap manusia mempunyai prosesnya masing-masing. Amin. Setiap manusia mempunyai bagiannya masing-masing untuk dibentuk oleh Tuhan. Nah, apa yang menjadi alasan? Yang menjadi alasan contohnya bangsa Israel tidak bisa masuk dalam tanah perjanjian ketika mereka dipimpin oleh Musa. Tuhan mengutus Musa untuk memimpin bangsa Israel untuk masuk dalam tanah Kanaan. Kenapa mereka tidak bisa masuk? Ini adalah satu proses bagi setiap kehidupan mereka. Yang pertama adalah
keras kepala. Kenapa? Mereka tidak mau mendengarkan pimpinan mereka. Ingat baik bahwa keras kepala membuat bangsa Israel tidak bisa masuk dalam tanah perjanjian, dalam tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan. Yang kedua yaitu bersungut-sungut. Dalam Bilangan pasalnya yang ke-14 ayat 2 dan 3 di sana bagaimana bangsa Israel bersungut-sungut kepada Musa, kepada pimpinan mereka. Mereka bersungut-sungut sehingga apa dalam Bilangan pasal yang ke-14 ayat yang ke-27 Tuhan mendengar sungut-sungut bangsa Israel sehingga Tuhan murka. Sehingga mereka tidak masuk dalam tanah perjanjian. Karena apa? Mereka tidak mengikuti proses pembentukan Tuhan. Nah, di hari-hari ini apa yang membuat saya dan saudara merasa tidak mampu untuk melewati setiap proses yang Tuhan izinkan, untuk melewati setiap pembentukan Tuhan bagi saudara? Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan saudara di hari-hari ini. Tetapi ingat baik bahwa ketika saya dan saudara diproses oleh Tuhan, ketika saya dan saudara dibentuk oleh Tuhan, baik melalui karakter kita, hidup kita, baik dalam berkeluarga, dalam masa pendidikan, sekolah, kuliah, pekerjaan, atau lingkungan bermasyarakat. Ketika Tuhan memproses hidup kita, mari caranya adalah untuk kita mampu melewati proses pembentukan Tuhan adalah buka hati. Amin. Mari kita buka hati untuk Tuhan. Kita buka hati. Artinya apa? Ada kerendahan hati. Amin. Buka hati atau ada kerendahan hati. Nah, saudara, contohnya yaitu Daud. Daud dalam Kitab Mazmur pasal yang ke-51 ayat 12 dan ayat 13 di sana bagaimana ketika Daud melakukan dosa. Dosa apa? Itu dosa persinahan. Ketika dia mulai alami kenyamanan, dia mulai berpikiran yang aneh-aneh sehingga mulai dari pikirannya yang jahat sehingga dia melakukannya, yaitu persinahan. Tetapi apa saudara? Ketika dia hendak dimurkai oleh Tuhan, dia meminta ampun. Dia merendahkan dirinya, dia merendahkan hatinya kepada Tuhan. Dia mengakui dosanya. Sehingga apa? Kita buka saja bersama-sama dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-51. Kitab Mazmur pasalnya yang ke-51 ayatnya yang ke-12 dan ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dan dengan roh yang teguh. Ayat 13, janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Amin. Ini satu pengakuan dosa daripada Daud. Ketika dia melakukan dosa itu, hal inilah yang dia lakukan. Dia buka hati untuk Tuhan dan dia mengakui dosanya, merendahkan dirinya, rendahkan hatinya untuk Tuhan, sehingga dia berkata bahwa perbaharuilah batinku ya Tuhan, jadikanlah aku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Artinya apa? Dia mau diproses oleh Tuhan, dia mau dibentuk oleh Tuhan. Amin. Dia mau diperbaharui oleh Tuhan karena dia mengakui bahwa dia lemah, karena dia mengakui bahwa dia manusia biasa. Dan ayat yang berikut dia berkata bahwa janganlah membuang aku dari hadapanmu. Dia berkata bahwa Tuhan, jangan buang aku dari hadapanmu. Kenapa? Ketika dibuang oleh Tuhan, kita akan masuk dalam neraka, dalam api yang tidak akan pernah terpadamkan. Amin.
Dan kemudian berkata bahwa, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Artinya apa? Tanpa kuasa Tuhan, tanpa kuasa Roh Kudus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Amin. Itu tidak hanya daripada Daud. Daud adalah gambaran saya dan saudara. Ketika saya dan saudara mendengarkan kebenaran firman Tuhan malam hari ini, mari buka hati saudaramu, mari buka hatimu saudara. Buka hati, relakan hidupmu diproses oleh Tuhan, relakan hidupmu dibentuk oleh Tuhan. Sekeras apapun masalah cobaan hidup yang sedang kita alami di hari-hari ini, mari kita buka hati kita, rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Karena ketika Dia memproses hidup kita, kita akan dijadikan seorang pribadi yang lebih berharga, seorang pribadi yang semakin teguh di dalam Tuhan, seorang pribadi yang semakin dewasa dalam menghadapi setiap tantangan hidup. Amin. Dan saudara, bagaimana ketika saya dan saudara untuk melewati proses itu, yaitu kita buka hati, ada kerendahan hati seperti Daud. Amin. Miliki kerendahan hati seperti Daud. Miliki ketika saya dan saudara mulai ada menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, buka hati dan miliki kerendahan hati seperti Daud. Amin. Yang menjadi penutup daripada firman saya malam hari ini, yaitu kita buka bersama dalam Roma pasalnya yang ke-8. Kitab Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-28. Sekali lagi, Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Firman Tuhan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Sekali lagi saya bacakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, saya tidak akan panjangkan. Mari saudara, apapun yang menjadi pergumulan kita di hari-hari ini, persoalan hidup, baik dalam masa pendidikan, masa kuliah kita, baik dalam masa pekerjaan kita, rumah tangga, atau apapun yang sedang kita alami di hari-hari ini, buka hati, miliki kerendahan hati seperti Daud, untuk diproses, untuk dibentuk oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebab Dia Allah yang hidup, dan mujizat Allah akan terjadi bagi setiap orang yang memiliki kerendahan hati. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Apapun yang menjadi pergumulan kita, percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita ketika kita diproses oleh Tuhan, ketika kita dibentuk oleh Tuhan untuk menjadikan kita semakin berharga di hadapan Tuhan. Haleluya, sebab Dia Allah yang mengerti bagi setiap kita. Haleluya Yesus. Haleluya. Yesus Tuhan yang mengerti, yang peduli persoalan yang sedang terjadi, yang mengerti, yang peduli persoalan yang kita alami. Amin. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata.
Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik bagi setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, setiap perkataan firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Perkataan firman-Mu yang memproses hidup kami, yang akan membentuk setiap masing-masing pribadi kami ya Tuhan. Mari Engkau Tuhan terus memberikan kerendahan hati bagi setiap pribadi kami Tuhan, untuk diproses, untuk dibentuk oleh Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa di surga. Biarlah ya Tuhan setiap perkataan firman-Mu akan memberkati setiap pribadi kami, keluarga Komsel Philadelphia, atau siapapun yang mendengar dan melihat dan mendengar setiap perkataan firman Tuhan kami malam hari ini. Kami percaya kami akan mengalami pemulihan, kami akan mengalami kemenangan bersama dengan Engkau. Dan mujizat Allah akan terjadi dan akan nyata bagi setiap kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Malam hari ini kami akan menutup ibadah kami pada malam hari ini. Namun sebelum itu ya Tuhan, kami rindu menerima berkat yang berasal yang daripada-Mu. Haleluya. Bapa kami yang di surga, Engkau Tuhan yang akan mengurapi setiap umat-umat-Mu. Berkat Allah di atas pendidikan setiap umat-umat Tuhan. Berkat Allah di atas setiap pekerjaan umat-umat-Mu. Berkat Allah di setiap rumah tangga. Kami percaya Tuhan dalam setiap pekerjaan umat-umat-Mu diberkati dalam nama Yesus. Dan damai sejahtera sukacita Allah akan terus mengurapi menyertai setiap masing-masing pribadi. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami akan menutup ibadah kami, ibadah Komsel Philadelphia, hanya di dalam satu nama yang hidup, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.